Hai, Assalamualaikum Sobat Sosial. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel yang aktif membahas seputar bantuan sosial ini. Gimana nih kabarnya Sobat Sosial semua? Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, selalu dalam keadaan bahagia dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Sobat Sosial, kemarin setelah tayangan videoku yang membahas tentang pencairan di tahap 4 tahun 2021, itu banyak sekali yang bertanya tentang alasan bantuan sosial PKH-nya kok tidak cair. Nah, hari ini aku akan membahas video tentang penyebab saldo nol. Nah, makanya simak video ini sampai selesai agar teman-teman semua bisa mengecek kembali penyebab saldo bantuan kalian kok bisa tidak cair. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah stay tune di channelku ini, dan buat yang belum, ayo ikutan stay di sini dengan cara like jika kalian suka dengan tayangan ini, komen jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, dan share ke grup media sosial kalian, ke tetangga, ke teman, saudara yang membutuhkan informasi ini. Dan juga subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis loh. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan berita terupdate dan valid tentang bantuan sosial. Nggak lupa tentunya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung dengan channelku ini. Terima kasih ya udah mau gabung. Begini Sobat Sosial, perlu teman-teman Sobat Sosial semua ketahui bahwa saat ini bantuan sosial PKH dan juga BPNT itu disalurkan melalui sistem digital yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Apa sih Bank Himbara itu? Bank Himbara adalah himpunan bank milik negara, atau istilah lainnya adalah Bank BUMN, yang terdiri dari Bank BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Karena menggunakan sistem keuangan formal, maka setiap keluarga penerima manfaat akan dibukakan rekening tabungan yang dilengkapi dengan ATM berikut PIN-nya sesuai dengan nama pengurus keluarga penerima manfaat masing-masing. Biasanya pembukaan rekening ini dilakukan secara kolektif, dijadwalkan khusus oleh pihak bank, dan keluarga penerima manfaat langsung datang sendiri dengan membawa KTP asli. Jadi tidak boleh diwakilkan ya dalam penerimaan atau serah terima ATM dan PIN-nya ini. Nah, dengan demikian keluarga penerima manfaat diminta untuk menjaga ATM-nya sendiri dengan cara membawanya sendiri, menyimpannya sendiri, dan juga memanfaatkannya sendiri. Mari kita sukseskan gerakan ATM KKS dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan sendiri oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kartu ATM KKS oleh pihak lain. Tujuan pemerintah menggunakan sistem perbankan dalam menyalurkan bantuan diantaranya adalah untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima manfaat bantuan sosial PKH. Ayo kita kawal bantuan PKH untuk Indonesia sejahtera. Pastikan bantuan sosial PKH diterima utuh dan tidak ada potongan. Baik, sekarang kita bahas kembali ke tema utama kita hari ini ya.
Kenapa sih bantuan teman-teman saldonya masih nol terus? Sudah bolak-balik cek di ATM tapi masih nol juga. Nah, gini teman-teman, ada beberapa alasan yang salah satunya menyebabkan saldo teman-teman ini masih nol ya. Yang pertama, status OMSPAN. Masih asing ya kayak gini. Apa sih OMSPAN itu? OMSPAN kepanjangannya adalah Online Monitoring SPAN. SPAN sendiri kepanjangannya adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. OMSPAN merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan intranet dan internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. Wah, belibet juga ya ternyata pengertiannya. Pada intinya, mulai tahun 2018 lalu, Kementerian Sosial berkomitmen untuk menyalurkan PKH dengan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Kementerian Sosial menggunakan sistem OMSPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ini yang diciptakan oleh Kementerian Keuangan ya, agar bisa mengurangi gagal transfer. Karena OMSPAN ini akan melakukan pengecekan data maupun rekening keluarga penerima manfaat sebelum dilakukan pengajuan uang bantuan. Nah, disinilah hal riskan terkait data yang mungkin terjadi sehingga menyebabkan saldo nol ketika terjadi data yang tidak valid menurut deteksi OMSPAN ini. Atau istilah lainnya itu jadi gagal burekol gitu, gagal buka rekening kolektif gitu. Apa saja gitu yang bisa menyebabkan ini menjadi gagal burekol atau invalid itu apa? Nah, bisa jadi mungkin karena nama ibu kandungnya itu tidak sesuai atau invalid. Kemudian ejaan nama yang salah. ID ada tapi nama berbeda dengan data di bank. Kemudian tanggal atau tempat lahir invalid. Atau terjadi kekeliruan pada huruf ataupun angka. Nah, gagal OMSPAN ini atau biasa disebut validasi otoritas keuangan sehingga menyebabkan gagal burekol atau tidak bisa ditransfer uangnya gitu, bantuannya begitu. Nah, lanjut yang kedua ya, selain ada deteksi di OMSPAN ini tidak lolos deteksi, kemudian akhirnya bisa menyebabkan saldo nol. Yang kedua, penyebabnya adalah ada catatan dari BPK. Sudah tahu semua kan teman-teman apa itu BPK? BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini sebagai lembaga pengawas yang sumber kewenangannya itu berasal dari amanat UUD 1945 yang berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi kerugian negara. Tentunya setiap program pemerintah yang melibatkan penggunaan uang negara atau APBN akan diperiksa dengan detail untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau ada catatan pada data keluarga penerima manfaat, tentu saja bantuan belum bisa tersalurkan. Gitu ya. Lanjut lagi yang ketiga. Belum padan Dukcapil atau data kependudukan catatan sipil. Teman-teman sobat sosial pasti udah ngerti kan kalau saat ini pendamping sosial PKH dan juga operator desa atau kelurahan sedang melakukan pemadanan data penerima manfaat bantuan sosial dengan data kependudukan melalui pemadanan atau perbaikan NIK nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat. Kalau dijelaskan lagi ini akan panjang kali lebar. Nah, di sini saya hanya memberitahukan bahwa proses perbaikan data ini ketika belum padan atau belum valid, maka bantuan Anda, bantuan kalian, bantuan teman-teman tidak akan cair. Begitu ya.
Jadi ketika belum padan, data keluarga penerima manfaat belum padan dengan Dukcapil atau data kependudukan, maka bantuan belum bisa tersalurkan. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya ada ini yang pindah alamat ataupun melakukan pecah KK atau perubahan status atau apapun bentuk perubahan data kependudukan kalian, lebih baik teman-teman melakukan koordinasi dengan pendamping sosial PKH maupun operator desa atau kelurahan agar data di sistem, jadi kalau di operator desa itu ID BDT itu ya, itu bisa sesuai, bisa dimutakhirkan dan akhirnya perubahan kependudukan teman-teman itu bisa tercatat di DTKS maupun juga di sistem yang dimiliki oleh pendamping sosial PKH. Dan yang nomor 4, penyebab saldo nol adalah KKS tidak terdistribusi atau tidak ada transaksi dalam beberapa periode. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau misalnya ada penyaluran bantuan, terutama yang berupa uang tunai ya, seperti PKH, seperti itu, kalau ada pencairan terus kemudian ingin menabung, lebih baik tetap dilakukan penarikan meskipun tidak semuanya. Misalnya cair 500.000 kemudian diambil aja, pengen yang lainnya ditabung, pengen diambil sedikit, diambil 50.000 atau 100.000, yang penting ada transaksi. Begitu pula untuk bantuan BPNT ya. Informasinya kalau BPNT itu bantuan pangan non tunai, kalau bantuan BPNT-nya ini tidak diambil selama 3 bulan berturut-turut, maka bantuan akan dikembalikan ke kas negara. Bahkan informasinya itu kartunya akan dinonaktifkan sehingga tidak ditransferi lagi bantuannya tersebut. Makanya lebih baik tetap dilakukan transaksi ya. Kalau KKS tidak terdistribusi itu, KKS-nya di mana? KKS-nya itu ada di Bank Himbara yang sebagai yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial yang ditunjuk di wilayah kota Anda ya, karena kan tidak sama. Ada yang BNI, ada yang BRI, ada yang Mandiri, ada yang BTN, itu tadi. Nah, kalau kemudian nanti tetap tidak bisa terambil dengan beberapa alasan, itu baru akan dikembalikan ke Kementerian Sosial. Begitu ya, teman-teman semua. Nah, itu tadi 4 hal yang salah satunya bisa menjadi penyebab saldo bantuan teman-teman menjadi nol. Ada lagi yang nanya nih, kemarin di awal tahun 2021 itu baru saja melakukan validasi PKH. Jadi divalidasi begitu ya oleh pendamping PKH. Dan bahkan di bulan Maret sudah menerima kartu ATM KKS. Tapi kok saldonya nol juga. Nah, gimana sih? Nah, kalau berkaitan dengan yang itu, belum diketahui dengan pasti apa ya sebabnya, karena di wilayah dampingan saya, di sini pun banyak yang demikian. Hanya ada beberapa orang saja yang ATM KKS-nya sudah terisi. Yang jelas, ATM kalian kan kalian pegang sendiri. Jadi, kalau sewaktu-waktu ada isinya, bisa teman-teman langsung ambil sendiri dan memanfaatkannya sendiri. Asal teman-teman ketahui bahwa untuk mencairkan dana APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu diperlukan yang namanya SPM, Surat Perintah Membayar, yang dikeluarkan oleh instansi yang hendak mencairkan dana APBN tersebut. Nah, SPM ini akan diajukan ke KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terlebih dahulu, dengan tentunya banyak sekali ketentuan yang diberlakukan. Jadi prosesnya cukup panjang ya teman-teman. Mohon doanya aja ya teman-teman untuk para pejabat Kementerian Sosial yang mengurus perihal proses pencairan bantuan sobat sosial semuanya. Doakan saja semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian dulu ya informasi update dari aku. Semoga tayangan hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tungguin informasi-informasi update selanjutnya di channelku dengan membunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa kalau masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lelah, jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.